Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Kembali kita belajar fisika untuk materi gelombang bunyi, di mana pada konsep kali ini kita akan membahas materi tentang dawai sebagai sumber bunyi, di mana materi ini merupakan materi fisika kelas 11 SMA, dan pertemuan kita kali ini adalah merupakan pertemuan part yang kedua. Namun sebelum kita lanjut, kami mohon dukungan kalian dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Baik, kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu dawai sebagai sumber bunyi. Pada dawai atau senar dianggap sebagai salah satu sumber bunyi, di mana pada dawai akan terbentuk pola gelombang seperti pada gambar di atas. Kita bisa lihat pada gambar satu ini. Pada gambar satu ini adalah merupakan frekuensi nada dasar terbentuk dari satu perut dua simpul. Kemudian frekuensi nada atas pertama dua perut dan tiga simpul. Selanjutnya frekuensi nada atas kedua empat perut dan tiga simpul. Nah, berapa frekuensi yang terbentuk pada dawa ini, berapa besar frekuensi bunyinya? Caranya adalah pertama kita tentukan dulu berapa ini. Jadi untuk panjang tali ini L-nya, L itu sebesar setengah lambda. Jadi gambarnya di atas ini adalah setengah panjang gelombang. Ini adalah setengah lambda. Jadi dua simpul ini dari sini ke sini itu berarti setengah lambda. Berarti lambdanya adalah 2L. Berarti F1-nya frekuensi nada dasar itu adalah F per lambda, berarti ini per lambda, berarti P per 2L. Selanjutnya untuk frekuensi nada atas pertama, di mana L-nya itu adalah lambda. Jadi ini lambdanya, satu lambda ini satu bukit dan satu lembah. Ini satu bukit ke sini dan satu lembah ke bawah. Berarti L-nya adalah lambda, berarti lambdanya adalah L itu sendiri. L. Berarti F2 sama dengan P per lambda, berarti P per L. Untuk yang gambar ketiga, frekuensi nada atas kedua, L-nya itu adalah 3 per 2 lambda atau 1,5 lambda. 3 per 2 lambda, berarti lambda sama dengan 2 per 3L. Kita masukkan F3-nya. F3-nya berarti P per lambda, berarti P per 2 per 3L, berarti 3P per 2L. Nah, kalau kita bandingkan dari semua frekuensi yang ada, berarti F1 banding F2 banding F3 itu sama dengan P per 2L banding P per L banding 3P per 2L. Ini habis L-nya, P-nya juga habis. P-nya kita habiskan saja, berarti yang tersisa adalah 1/2 banding 2 per 2 banding 3 per 2. 2-nya habis juga, berarti yang tersisa adalah 1 banding 2 banding 3. 1 banding 2 banding 3. Jadi perbandingan frekuensi dari dawai itu F1 banding F2 banding F3 adalah 1 banding 2 banding 3. Nah, berapa frekuensi nada dasar pada nada ke N? Fn sama dengan N tambah 1. N tambah 1 per 2L akar F per L. Berarti Fn adalah frekuensi nada ke N, kemudian L-nya adalah panjang tali, kemudian F-nya ini adalah tegangan tali, dan M adalah massa dawai atau massa tali. Perbandingan frekuensi pada setiap nada seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu F1 banding F2 banding F3 itu sama dengan 1 banding 2 banding 3. Misalnya kalau kita mencari F2-nya berapa, berarti F2 sama dengan 2 kali F1, F3 sama dengan 3 kali F1, dan F4 sama dengan 4 kali F1. Oke, selanjutnya
kita masuk ke contoh soal supaya lebih jelas lagi. Kita perhatikan contoh soal di atas. Sepotong dawai yang panjangnya 80 cm dan massanya 16 gram dijepit kedua ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan 800 Newton. Hitunglah frekuensi nada dasar, nada atas pertama, kedua, dan ketiga yang dihasilkan. Kita cari nada dasarnya, F1-nya, berarti ini F1, 1/2 L akar F per L, 1/2 L-nya adalah 0,880 cm, 0,8 meter, kemudian F-nya 800 Newton tegangan talinya, kemudian L-nya kembali 0,8 meter, dan M-nya adalah 16 gram atau 0,016. Jadi selesaikan dulu akarnya ini akarnya kita habiskan, kemudian kali 1 baru bagi 1,6. Hasilnya adalah 125 Hz. Nah, untuk mencari berapa F2, nada atas pertama, F2-nya berarti 2 kali F1, kemudian berarti kita masukkan 2 kali 125, berarti 250 Hz. Kemudian F3 sama dengan 3 kali F1, kemudian F4 sama dengan 4 kali F1. Tinggal kita kalikan saja. 3 kali 125 itu berapa? Kemudian ini 4 kali 125. Hasilnya berapa? Tinggal kalian cari masing-masing saja berapa Hz. Yang ini juga tinggal cari berapa Hz. 4 kali 125. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini dawai gitar dengan panjang 60 cm digetarkan dan terdengar nada dasar dengan frekuensi 300 Hz. Oke, yang ini 300 Hz. Berapakah cepat rambat gelombang dalam dawai? Jadi panjang talinya 60 cm dibagi 100, 0,6. Ini 0,6. Kemudian frekuensi adalah 300 Hz. Berapa V-nya? Kecepatannya? V F1 sama dengan nada dasar ya. F1 V per 2L, berarti V sama dengan 2L kali F1. 2, L-nya 0,6, F1-nya 300, berarti 300 kali 1,2, itu dapat 360 meter per sekon. Selanjutnya untuk contoh soal yang berikutnya. Seutas kawat dengan panjang 1 meter dan massa jenis linearnya adalah 0,2 kg per meter terikat pada kedua ujungnya. Jika frekuensi nada dasar yang dihasilkan adalah 250 Hz, berapakah besar gaya tegangan kawat tersebut? Jadi L-nya adalah 1 meter, kemudian mu-nya adalah 0,2 kg per meter. Kemudian frekuensi nada dasar adalah 250 Hz. Berapa besar tegangan kawatnya? Berarti F-nya ya, bukan V-nya. Ini adalah F-nya. Persamaan dasarnya F1 sama dengan 1/2L akar F per mu. Ini akar F per mu. Nah, supaya kita peroleh F-nya, maka ini kita kuadratkan kedua ruas. Berarti F1 pangkat 2, 2L pangkat 2 berarti 4L pangkat 2, akarnya hilang. Ini akarnya hilang, ini F-nya, dicari berapa F-nya ini. Nah, F-nya adalah, kita kalikan semua saja ini. 4L pangkat 2 kali mu kali F1 pangkat 2. Berarti 4, L-nya 1 pangkat 2, 1 tetap, mu-nya 0,2, kemudian frekuensi dasarnya adalah 250 pangkat 2. 4 kali 0,2 ini dapat 0,8. 250 pangkat 2 adalah 6,25 kali 10 pangkat 5. Kita kalikan, hasilnya adalah 0,8 kali 6,25 dapat 5. 5 kali 10 pangkat 5 Newton. Oke, saya kira itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Ridho ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.